Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryana Rani Aryono dengan NPM 21067148444. Saya akan mempresentasikan mengenai Sistem Hukum Nasional Djibouti sebagai tugas pengganti UAS untuk mata kuliah Kawasan dan Perbandingan Hukum. Perbandingan hukum penting untuk dilakukan untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan hukum, pendukung legislasi dan reformasi hukum, alat konstruksi hukum, pendukung pemahaman regulasi, kontribusi terhadap unifikasi sistematis, dan harmonisasi hukum. Agar bisa melakukan perbandingan hukum secara komprehensif, diperlukan pemahaman atas suatu sistem hukum. Sistem hukum yang akan saya bahas adalah Sistem Hukum Nasional Djibouti. Djibouti merupakan suatu negara yang terletak di benua Afrika. Lebih tepatnya, Djibouti berada di dekat Selat Bab el-Mandeb yang memisahkan antara Laut Merah dan Teluk Aden. Selain Teluk Aden, Djibouti juga memiliki perbatasan langsung dengan Eritrea, Ethiopia, dan Somalia. Dalam kaca internasional, Djibouti dikenal sebagai pusat pangkal militer. Negara yang menempatkan markas militernya di Djibouti antara lain adalah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Prancis, Saudi Arabia, dan Jerman. Djibouti juga tergabung dalam berbagai organisasi internasional seperti African Union, Arab League, Francophonie, Intergovernmental Authority on Development, dan Organization of Islamic Cooperation. Djibouti menganut tiga keluarga hukum, yaitu Civil Law, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Civil Law adalah sistem hukum yang mengutamakan peraturan yang tersusun secara sistematis dalam suatu kodifikasi atau kompilasi. Kodifikasi hukum yang sangat berpengaruh terhadap civil law adalah Napoleonic Code, yang disusun sebagai reaksi terhadap Revolusi Prancis. Napoleonic Code menjadi akar dari sistem hukum Prancis dan negara-negara jajahan Prancis termasuk Djibouti. Hukum Islam menjadi hal yang sangat penting di Djibouti karena Islam adalah agama resmi Djibouti sesuai preambul Konstitusi Djibouti. Djibouti memiliki kementerian yang khusus mengurus keislaman. Kementerian ini berwenang antara lain atas adopsi hukum Islam ke hukum nasional, masjid, dan sekolah Islam. Hukum adat di Djibouti bersifat residual sehingga berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum nasional. Hukum residual adalah hukum yang dikesampingkan saat terjadi pencampuran hukum berdasarkan hierarkinya. Hukum adat di Djibouti umumnya digunakan untuk penyelesaian sengketa dan ganti kerugian. Djibouti menganut sistem pemerintahan republik semi-presidensial. Hal ini disebutkan dalam pasal 1 Konstitusi Republik Djibouti. Republik adalah sistem di mana pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat. Sementara itu, sistem presidensial bermakna terdapat pembagian kekuasaan antara parlemen dan presiden dengan presiden memiliki beberapa peran strategis. Sistem ini diwariskan sejak abad ke-15 saat kepala keluarga di Djibouti berkumpul dan membentuk perkumpulan bernama Arengo yang mengambil peran pemerintahan. Sistem tersebut kemudian berkembang menjadi republik yang umum dikenal pada masa modern. Sebagai negara semi-presidensial, hubungan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif penting untuk diatur. Di Djibouti, hal ini diatur dalam bab 6 Konstitusi Djibouti. Susunan perundang-undangan Djibouti terdiri dari konstitusi, undang-undang, dekret, perjanjian dan konvensi internasional, dan hukum adat. Muatan konstitusi Djibouti terdiri dari prinsip-prinsip dasar, ketentuan kenegaraan dan kedaulatan, hak asasi manusia, kepresidenan, pemerintahan, parlemen, hubungan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, pemerintahan daerah, amandemen, dan ketentuan peralihan. Berikut beberapa contoh regulasi yang berada di Djibouti, ada yang berbentuk undang-undang dan ada juga yang berbentuk dekret. Salah satu peradaban terawal di wilayah Djibouti adalah negara Punt. Punt adalah daerah di benua Afrika yang berperan sebagai produsen material alami bagi Mesir kuno. Setelah itu, Djibouti menjadi bagian dari Kesultanan Ifat, Kesultanan Adal, dan Kaisaran Ottoman. Ketiga kesultanan tersebut menganut hukum Islam yang diwariskan sampai bertahun-tahun kemudian di Djibouti. Hal ini berdasarkan preambul Konstitusi Djibouti yang menyatakan bahwa Islam merupakan agama resmi Djibouti. Pada tahun 1897 terdapat perjanjian dengan Prancis yang mengesahkan batas wilayah yang mengalihkan kepemilikan daerah Djibouti pada Prancis. Djibouti pun diubah namanya menjadi French Somaliland.
Selama masa kolonialisme, Prancis mewariskan berbagai peninggalan seperti bahasa, sistem pemerintahan republik, dan sistem civil law. Djibouti kemudian meraih kemerdekaan pada tahun 1977. Berikut ada dua ketentuan unik yang terdapat dalam hukum Djibouti, yaitu Djibouti Code of Conduct dan Pasal 1 Act 192. Djibouti Code of Conduct bertujuan meminimalisir aktivitas maritim yang melanggar hukum di Samudra Hindia Barat dan Teluk Aden. Code of Conduct ini menghasilkan 4 resolusi, yaitu materi inti, kerjasama dan bantuan teknis, penguatan pelatihan wilayah, dan ekspresi apresiasi. Materi inti Djibouti Code of Conduct terdiri dari regulasi nasional, pelindungan kapal, represi aktivitas maritim yang melanggar hukum, petugas lapangan, penyitaan aset, koordinasi dan bagian informasi, pelaporan kejadian, pembantuan, serta pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, Pasal 1 Act nomor 192 berbunyi, "The quota of women elected to assembly is set at least 25%. In the legislative election, political parties and/or groupings of political parties presenting list of candidates must include on their list the quota of 25% women in eligible positions under penalty of inadmissibility." Pasal ini merupakan perwujudan dari prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini bersumber dari semboyan resmi Djibouti, yaitu Unity, Equality, dan Peace. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 1 Konstitusi Djibouti yang menyatakan bahwa Djibouti harus menegakkan equality before the law untuk semua pihak tanpa perbedaan terhadap bahasa, asal, ras, gender, atau agama. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan.